Halo profesional muda, selamat datang di Citra Vision Network Learning Center. Jumpa lagi dengan Tio di serial belajar fungsi Excel. Kali ini kita akan belajar fungsi if anti galau. Apalagi nih anti galau. If ini termasuk populer di pengguna Excel. Salah satu alat pengambilan keputusan yang simple, nggak pakai galau. Kata orang bule nih, kalau jualan nggak ada tawar-menawar, take it or leave it. Ya atau enggak? Kalau ada cewek yang suka digantungi cowoknya tuh, tanyain aja. Jadi atau enggak? Jadi atau batal? Maksudnya apa sih? Oke, saksikan aja video ini sampai akhir, ntar pasti ngerti ya. Sekali lagi ingat, ilmunya jangan disimpan sendiri. Bagi juga ke yang lain biar pinternya bareng-bareng. Yang mau nanya, sharing, atau curhat, boleh komen di bawah. Jangan lupa tombol merah di bawah nih dipencet ya, biar nggak nyasar ke video enggak-enggak. Oke, yuk belajar bareng. Oke, kita langsung aja lihat fungsi if ini seperti apa cara kerjanya ya. Jadi if ini adalah suatu fungsi yang dia punya dua hasil. Dua hasil itu apa? Yang pertama adalah hasil ketika kondisinya benar. Yang kedua adalah hasil ketika kondisinya salah. Nah, sekarang simpelnya bacanya gimana? Kita coba lihat ke sintaks dan argumennya ya. Kalau lihat sintaksnya seperti ini. Kita lihat if logical test, value if true, value if false. Jadi ibaratnya gampangnya gini deh. Logical test ini adalah yang sedang dipertanyakan nih. Ini pokok permasalahannya di sini. Benar nggak sih? Apa benar ini gitu ya? Value if true itu adalah hasil yang dilakukan apabila kondisinya tadi benar. Kalau benar, kenapa? Nah, itu di value if true-nya. Value if false itu adalah hasil kalau kondisinya salah. Kalau salah kenapa? Itu. Jadi makanya di sini dibilang anti galau karena hasilnya hanya dua. Ya atau enggak. Benar atau salah. A atau B. Seperti itu ya. Kita langsung praktekkan aja di Microsoft Excel. Oke, saya beri contoh di Microsoft Excel untuk fungsi if. Ya, seperti yang tampil di layar Excel di sini. Ini adalah parameternya ya, logical test, value if true, dan value if false. Nah, coba kita cek logical testnya nih ya. Cara kerjanya seperti ini. Ini adalah contoh fungsi if ya. Kalau di sini ada label item target penjualan. Di sini PC targetnya 20, penjualannya 0. Kemudian di sebelah di kolom H ini kita ada fungsi ini. If E6 itu yang di sini ya, artinya penjualan lebih besar 0. Jadi nilai dari E6 ini lebih besar 0, maka hasilnya adalah ada penjualan. Kalau enggak, kalau salah ya, berarti tidak lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah tidak ada penjualan. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah 0 ya, nilainya di sini 0, maka hasilnya tidak ada penjualan. Tapi kalau ada satu saja kita isi, nah hasilnya akan berubah menjadi ada penjualan. Jadi formulanya ada dua kondisi. Kalau benar maka yang dijalankan adalah yang pertama. Kalau kondisi yang di logical testnya ini salah, maka yang dijalankan adalah yang kedua. Nah, coba kita lihat contohnya lagi. Logical test ini bisa berupa perbandingan antara sel dengan nilai. Jadi ini contohnya E6 lebih besar dari 0. Bisa juga berupa perbandingan antara sel dengan sel. Karena sebenarnya membandingkan antara dua nilai. Jadi contoh yang di kedua ini adalah kalau E6 lebih besar atau sama dengan nilai di D6, maka target tercapai. Kalau salah kondisinya, maka target tidak tercapai. Nah, kita lihat di sini, target 20, penjualannya 1, maka target tidak tercapai. Nah, kalau hasilnya di sini adalah 20, maka di sini akan muncul target tercapai. Itulah kondisi if ya. Nah, dia bisa berupa perbandingan antara sel dengan nilai langsung ya, atau perbandingan antara nilai dengan nilai. Tuh. Nah, ada juga contoh if yang merupakan
perbandingan antara sama juga nilai dengan nilai, cuma nilainya ini berupa teks ya. Contoh di sini, if E8 ini sama dengan ya, maka aktif. Kalau tidak, tidak aktif. Jadi kalau nilainya di sini adalah ya, maka nilai di sini aktif. Selain ya, nah, bacanya seperti itu. Selain ya, maka tidak aktif. Maka hanya kata ya saja yang akan membuat dia menjadi aktif. Nah, dia bisa juga merupakan perbandingan langsung. Jadi bukan perbandingan, tapi di sini adalah nilai logisnya. Nilai logis itu bisa 1, bisa 0, atau true atau false. Ya. Nah, kita contoh di sini status sama dengan true, berarti ini adalah benar. Maka di sini dipertanyakan nih, if E9, berarti if true, jika benar maka aktif. Kalau enggak maka tidak aktif. Jadi kalau ini tidak ada isinya, maka tidak aktif. Atau isinya selain ya, isinya misalnya tidak atau apapun lah. Nah, ini kan nggak ada value ya. Nih, jadi false maka tidak aktif, nggak ada nilainya maka tidak aktif. Yang bisa membuat dia aktif adalah kalau isinya true, baru aktif. Jadi antara ya dan tidak. Nah, sekarang kita lihat parameter kedua ini, value f true. Jadi value f true ini kita bisa meletakkannya dengan formula. Jadi apabila yang di kondisi logical testnya ini benar, maka nilai dari yang true-nya bisa menggunakan formula seperti ini. Jadi contoh ya ini ya, bila E13 lebih besar dari D13, jadi kalau penjualan ini lebih besar dari target, maka D13 ini dikalikan 5.000. Ini adalah insentif. Contoh. Kalau hasilnya salah maka 0 ya. Jadi ini karena penjualannya 0 ya. Di sini ya 0. Ya kan? Di sini ya 10 ya tetap 0. Tapi kalau dia 50 lebih besar sama dengan, karena 50 itu lebih besar sama dengan D13 targetnya, maka dia akan dapatkan insentif sebesar D13 penjualannya sebesar targetnya dikali 5.000, ketemu 250.000. Ini salah satu contoh penerapannya ya untuk penghitungan insentif. Nah, kita lihat sekarang value if false. Value if false ini adalah nilai apabila salah. Jadi kalau kondisi yang di sini salah, maka value if false yang digunakan. Nah, value if false di sini sifatnya adalah opsional, jadi boleh diisi atau boleh tidak. Tapi kalau rumusnya seperti ini, contohnya ini ya, apabila E17 penjualan lebih besar sama dengan D17, maka hitung insentif. Karena opsional tidak diisi, sehingga ketika salah maka dia akan menampilkan nilai false. False adalah nilai salah, jadi fungsinya akan menghasilkan nilai false karena tidak ada perintah untuk melakukan apapun. Nah, beda dengan kalau yang di contoh kedua ini. Kalau E18 lebih besar sama dengan D18, jadi penjualan lebih besar daripada target. Kalau benar maka hitung insentif, kalau salah maka review target ya. Contohnya nih, nah ini tercapai maka hitunglah insentif. 75 tercapai maka hitunglah insentif. Kalau 65 tidak tercapai maka coba di review targetnya ya, entah itu apa review target atau review aktivitas penjualannya, seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga ini bisa formula yang kompleks. Jadi kalau E19 lebih besar dan sama dengan D19, maka kombinasi nih, kalau benar maka kombinasi antara teks dengan formula ya. Kalau salah itu juga bisa kombinasi teks dengan formula ya. Contohnya kalau ini dia tercapai maka dia akan mendapatkan insentif dikali 50.000. Tapi kalau tidak tercapai maka dia akan mendapatkan penalti 70.000. Nah, itu contoh aja ya. Oke. Nah, terus kemudian ada yang disebut dengan if bertingkat, yaitu nested if.
Nah, if bertingkat itu adalah if di dalam if. Contohnya yang seperti di tabel ini ya. Di sini ada tabel item PC sampai dengan panabot dengan target penjualan tertera di tabel 30, 20, 10, 10, 5. Penjualannya bervariasi ya, dari 30, 38, 10 sekian. Ini adalah persentase achievementnya, pencapaiannya. Ini contoh nested if-nya. Nah, panjang ya. Oke, cara bacanya begini. Kalau atau jika penjualan F23 ini penjualan sama dengan 0, maka beri komentar tidak ada penjualan. Tapi kalau F23 ini lebih kecil daripada E23, jadi penjualan lebih kecil dari target, maka beri komentar target tidak tercapai. Tapi kalau if F23 ini sama dengan target E23, maka beri komentar target tercapai 100%. Selain itu, beri komentar melebihi target ya. Di copy formulanya ke bawah. Nah, kita akan munculkan seperti ini nih. Karena 100% maka target tercapai 100%. Ya, kalau 150 berarti dia melebihi target. Targetnya 20, penjualan 30. Kalau 80% ternyata target tidak tercapai. Ya. Target tercapai 100%. Yang bawah karena 0 maka tidak ada penjualan. Ya. Nah, formula seperti ini itu bisa diganti menjadi formula lain yang bernama VLOOKUP, tergantung pada struktur dari nested if-nya ini. Oke. Ada beberapa nested if yang memang tidak mungkin untuk dirubah, dikonversi menjadi VLOOKUP. Oke, nanti kita jelaskan ya. Sekarang kita coba masuk ke tipsnya nih ya. Tipsnya adalah sebagai berikut. Hindari if bertingkat atau nested if. Karena apa? Ya sebisa mungkin nih, kalau memang terpaksa harus pakai nested if ya pakai. Tapi kalau bisa pakai yang lain ya. Jadi tipsnya di sini adalah hindari if bertingkat. Karena apa? Pertama, formula menjadi sangat panjang. Lihat nih, formulanya jadi panjang nih. Ini baru untuk memenuhi 4 kondisi ya. Kondisi tidak ada penjualan, kondisi melebihi target, kondisi target tercapai 100%, atau kondisi tidak tercapai. Baru 4 kondisi butuh sekian panjang. Bagaimana kondisinya ada 10 ya, akan menjadi panjang sekali formulanya. Yang kedua, karena formulanya menjadi sangat panjang, maka sangat rawan typo atau kesalahan ketik. Kesalahan ketik. Oke. Karena begini, ketika ini bertingkat nih, ada koma atau tanda kurung atau tanda petik yang keliru aja satu atau kelebihan, maka dia error. Dan ketika error, kita akan susah untuk mengoreksinya, kecuali kita benar-benar memahami logikanya. Kalau A maka B, kalau enggak maka C, kalau C ini enggak maka seterusnya ya. Nah, yang ketiga, kalaupun toh sintaksnya benar, jadi if bertingkatnya itu sudah disusun dengan benar sehingga formulanya jalan, tapi logikanya keliru, maka akan menghasilkan kesalahan. Dan kesalahan ini akan sulit untuk dilacak karena formulanya panjang banget ya. Begitu panjang, berhasil, tapi ada logikanya yang keliru. Formulanya sudah benar sintaksnya, tapi logikanya keliru, maka hasilnya pun keliru. Tuh. Kemudian yang keempat, untuk menghindari itu maka sebisa mungkin kombinasikan if ini dengan formula lain. Jadi if bisa dikombinasikan dengan formula match, and, or, atau VLOOKUP, atau apapun lah yang lainnya ya. Nanti kita akan coba sajikan, akan bikin videonya bagaimana kombinasikan formula itu ya. Nah, yang kelima ini adalah pelajari fungsi if yang lebih advance, karena if itu ada banyak. Contoh nih, untuk sum itu ada sum if, ada sum ifs. Untuk count
ya, ada count if, ada count if. Untuk average ada average if. Ya, itu adalah tipnya untuk kali ini, dan saya rasa materi fungsi if anti galau cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan like dan share apabila Anda pikir ini bermanfaat, dan silahkan dibagikan ya, karena yang lain mungkin bisa lebih memerlukan dari Anda. Kemudian silahkan komen apabila Anda ingin sharing, bertanya, ataupun berbagi ya, ataupun curhat. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa mengikuti video-video selanjutnya. Oke, see you next video. Bye bye.